Katanya kapal lain kayu, nggak apa-apa. Kami jual ke Panglong. Kayu 21 laku kok di Panglong. Sini datang ke Medan, sini cepat. Hola netizen yang tercinta, kantor imigrasi kelas 1 Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperketat pengawasan di pintu pemasukan orang jalur laut guna mewaspadai masuknya Rohingya di negeri serumpun sebalai itu. Pelaksana harian Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 Pangkal Pinang, Jose Rizal mengatakan, selama ini belum ada ditemukan kapal Rohingya yang sandar di pelabuhan Pulau Bangka seperti tempat pemeriksaan imigrasi atau TPI, Pelabuhan Pangkal Balam Kota Pangkal Pinang, Tanjung Gudang Kabupaten Bangka, Pelabuhan Tanjung Kalian, dan Terminal Khusus Timah Muntok Kabupaten Bangka Barat. Ia menyatakan meskipun belum ada ditemukan Rohingya ini, kantor imigrasi bersama aparat kepolisian, TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait lain terus melakukan pengawasan orang-orang asing di daerah ini. Menurut dia, Bangka Belitung merupakan provinsi kepulauan, sehingga potensi masuknya warga asing melalui jalur laut secara ilegal cukup tinggi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bapak gak bisa begitu ya, gak terima kita. Tahu dah, kita yang rakyat jelata, yang bukan keturunan orang kaya, yang pengen punya rumah, itu aja ya Pak harus kredit KPR yang 15 tahun harus baru lunas, kalau enggak 20 tahun baru lunas, pakai potong gaji segala kadang-kadang atau ngangsur. Pingin kaplingan tanah juga harus kredit. Belum lagi kita mau buka usaha nggak punya tabungan, pijar kene iki nyekolahke sertifikat rumah, nyekolahke BPKB mobil, nyekolahke BPKB motor. Enak aja, dia yang bukan siapa-siapa mau dikasih pulau gratis, tanah gratis, tempat tinggal gratis. Nggak bisa, nggak terima kita. Usul aja ya, kalau mau nolong ini si Rohingya sampai nggak bisa ngomongnya, usul ya, sebelum nolong ngasih pulau gratis, tempat tinggal gratis, saya usul ke pemerintah untuk seluruh bank-bank, pegadaian seluruh Indonesia, tolong ya, sertifikat rumah, terus sertifikat tanah, terus surat mobil, BPKB motor kek, atau apa aja kek, atau emas-emas yang ada di pegadaian, tolong dikembalikan semua ke pemiliknya dan dianggap lunas. Itu baru adil. Bukan jadi pedoman itu jawabannya itu. Mereka sengaja datang ke Indonesia ini, bukan terdampar. Kita sudah tahu kan masuknya mereka ke Indonesia ini. Jadi jangan dikatakan beralaskan agama. Harus secepatnya itu dipulangkan. Jangan sampai beranak pinak, bercampur dengan suku-suku yang ada di Indonesia ini. Mereka yang tahu negaranya. Tapi saya herannya, sewaktu mereka masuk, di mana polisi perairan? Di mana angkatan laut? Di mana angkatan udara? Dan yang lain-lainnya yang bertugas di negara ini. Kok sampai bisa mereka masuk ke Indonesia ini? Heran saya, tidak mau pulang. Dikumpul segera masukkan di kapal. Mau kemana mereka, urusan mereka itu. Jangan beraskan kemanusiaan. Kita aja pun masih sengsara. Siapa bilang Indonesia negara kaya? Siapa bilang Indonesia sudah makmur? Tidak ada itu. Masih negara berkembang juga. Penduduk Indonesia pun masih banyak ini yang masih kehidupan yang belum sempurna. Dan masih banyak Indonesia yang tidak mempunyai tempat tinggal. Tanah sejengkal pun dia tidak punya. Harus mengais, berpeluh, berjuang untuk kehidupan sehari-hari. Lagi masih mau membina mereka, memberi makan mereka, memberi tinggal. Masyarakat Indonesia aja dibenahi sudah. Pulangkan ke negaranya. Jangan sampai beranak pinak. Terima kasih. Menolak Rohingya bisa dihukum pidana. Baik, Bapak berpendidikan tinggi kan, seharusnya tahu Bapak hukum. Ayo kita bahas. Tidak membantu Rohingya kena KHP. Mohon maaf Pak, itu WNA, kita WNI. Kecuali WNA menjadi WNI, itu tidak mungkin. Kecuali ada oknum, itu baru kita bantu. Yang kita harus bantu adalah sesama WNI yang terkena bencana. Ya, itu harus wajib dibantu Pak. Mohon maaf Pak, waktu konferensi PBB, Indonesia tidak mendandatangani. Jadi kita berhak untuk mengusir pengungsi tersebut Pak. Mohon maaf nih, Bapak berpendidikan tinggi, tapi Bapak tidak tahu dasar-dasar undang-undang Pak. Saya SMA, saya bukan negeri, tapi saya tahu hukum Pak. Mau tahu nilai saya berapa Pak? Ya, PKN 90 Pak. Itu nilai asli Pak. Kenapa saya berani ya Pak ya? Berani ngomong seperti ini karena saya sudah berdiskusi
dengan teman-teman saya. Mohon maaf Pak, teman-teman saya sekolah hukum di UI semua Pak. Jadi saya berani ngomong seperti ini Pak. Kalau misalkan semua rakyat Indonesia menolak Rohingya, kita kena KUHP semua dong Pak. Di penjara dong Pak. Penuh dong penjaranya. Gimana dong Pak? Kalau misalkan penjara penuh sama warga Indonesia, nanti diganti dong Pak sama warga Rohingya. Ya elah Pak, pasal lusur aja belum kelar Pak. Ini muncul Yara, apalagi tuh Yara. Nanti abis Yara apalagi muncul. Cie, misi kalian sukses memasukkan Rohingya ke Indonesia. Congratulations. Dapat berapa duit Pak? Rohingya, katanya yang dari Aceh kan mau dipindahkan ke Medan. Datang sini wah, cepat. Biar kami gila kan kapal kalian, timbang kilo. Jangan cuma satu kapal ya. Kalau bisa 45 kapal kalian ke Medan, biar cair kami semua. Kami angkat kapal kalian. Siap-siap kan weh, peralatan-peralatan perang. Berani kali kalian mau nyentuh Medan, berani kalian tahu orang Medan Datang naik kapal, pulang naik pelepah pisang kalian kami buat. Hancur. Katanya kapal kalian kayu, nggak apa-apa. Kami jual ke Panglong. Kayu 21 laku kok di Panglong. Sini datang ke Medan sini, cepat. Hai warga Aceh semua yang ada di sana, kita sih turut prihatin ya atas kejadian yang menimpa tanah di Aceh sana, ya kan? Jadi gini netizen dan semua penduduk di Aceh, kita nggak usah nyalahin pemerintah, kita jangan menyalahkan UNHCR Indonesia ataupun kita nggak usah menyalahkan itu Yara, biarkan aja di situ. Tetapi sekarang ya kan apa yang bisa dilakukan warga Aceh lakukan ya. Kalau memang warga Aceh setuju semua mereka ditaruh di hutan, ya mungkin seluruhnya harus bekerja sama taruh mereka di hutan begitu. Jadi biarkan saja, karena begini netizen, yang membuat mereka itu menjadi menderita bukan orang Indonesia dan bukan orang warga negara Aceh, bukan warga Aceh yang membuat mereka menderita. Yang membuat mereka menderita adalah sindikat mereka, orang-orang mereka juga, terus ketumpuan tuh warga Aceh sana. Jadi kita nggak usah teriak-teriak lagi sama pemerintah, biarkan pemerintah, terserah pemerintah. Kita nggak usah teriak-teriak lagi bilang UNHCR ditutup, biarkan saja gitu. Tetapi nanti kan ketahuan kalau mereka sudah ada di sana, di hutan belantara sana, mereka bisa menderita di sana. Itu karena ulah mereka dan tidak ada solusi dari pemerintah. Jadi kita capek kita teriak-teriak sama pemerintah nggak ada solusi sampai sekarang, ya kan? Jadi pertahankan ya warga Aceh ya, pertahankan tanah leluhur NKRI di Sabang sana, karena itu adalah NKRI adalah harga mati ya. Itu tanah leluhur kita, nenek moyang kita mempertahankan tanah Indonesia ini ya, gitu kira-kira ya netizen. Bentar, gimana maksudnya? Hah? Ini gimana konsepnya nih? Itu pengungsi yang datang ke negara kita, yang tiba-tiba datang terus bawa diri doang, terus abis gitu tidak berkontribusi apa-apa sama negara dan cuma ngabisin anggaran negara, yang mana anggaran negaranya juga itu pajak-pajak yang kita bayar selama ini. Terus kita pakai buat kasih makan mereka. Saya karyawan aku aja kerja dari pagi sampai jebot sore, sampai tembus malam lagi tuh kalau lembur. Itu paling cuma 100 sampai 150 ribu sehari. Ini mereka 155 ribu sehari, cuma-cuma modal duduk sama ngotorin negara doang, ngabisin anggaran doang. Ngeliat ya, dari Sabang sampai Merauke masih banyak rakyat yang butuh disejahterakan, malah dikasih makan gratis sama warga negara yang jelas-jelas bukan warga negara Indonesia. Ini gila ini. Nggak ngotak, goblok, memang wajib dibubarkan. Tuntutan UNHCR ini sungguh di luar galaksi. Mereka meminta rakyat Indonesia untuk memberikan para pengungsi Rohingya ini rumah, makanan, bahkan langsung pulau. Orang yang tidak tahu dari negara mana datang tiba-tiba, langsung dapat rumah, tanah, dan makanan enak 3 kali sehari. Mereka juga tidak perlu bayar pajak. Nah, kita semua sebagai rakyat biasa Indonesia harus berjuang tiap harinya hanya untuk menaruh makanan di meja. Kesulitan cicil rumah tiap bulannya, bayar pajak. Nah, mereka baru sampai langsung dapat cuma-cuma alias gratis. Bahkan dapat uang jajan 1,2 juta tiap bulannya. Gue yang dengar ini langsung panas kepala. Padahal banyak rakyat Indonesia sendiri kelaparan di jalan, tidak ada rumah, harus berpikir keras apa yang harus dimakan besok. Gue bukan tidak merasa kasihan, cuma beritahu mereka kalau mau makan minimal kerja dulu. Mau itu jadi kuli, nelayan, membantu penduduk lokal, apapun itu, baru makan. Jangan cuma minta-minta dan bilang tidak ada yang gratis di dunia ini.
Kalian kenal dua orang ini nggak? Ini nggak tahu kebetulan apa gimana, tapi muka mereka mirip loh. Dan mereka punya satu tujuan yang sama, yaitu biar netizen ibah sama imigran gelap Rohingya. Kan logikanya udah nggak jalan di situ. Mana bilang orang Indonesia ini jahat lah, itulah, inilah terhadap sebuah etnis yang seiman gitu. Hei, mereka ini imigran gelap. Mau agamanya Islam, Kristen, Hindu, Buddha nggak ngurus, tetap harus dideportasi. Tapi mereka ini korban. Hei, mereka korban dari mana? Mereka bayar untuk kesini 14 juta satu orang. Kalau kalian pikir pakai logika kalian, ini bukan ngungsi. Masa ngungsi bayar? Kayak mau traveling aja. Gimana menurut kalian? Ulangin gak?